tidak membutuhkan uang itu. Kami membutuhkan keadilan. Tangkap Jokowi, adili Jokowi, penjarakan Jokowi, cabut hak politiknya, miskinkan Jokowi. Dan keluarganya palsu. Yang terakhir saya ingin tutup dengan satu buah pantun. Burung walet, burung seriti, kebawa bue mandi di kobangan. Kalau niat sudah mantap di hati, bajingan-bajingan oligarki, penguasa bukan sebuah halangan. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Didin, dan untuk selanjutnya kami mempersilakan Bapak dari Akademisi U2 atau KTB atau Kang Tinggal. KTB, mungkin KTB duluan ya. Silakan Pak, cerita saat itu U2 juga ada bersama kami di Bawaslu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari UIWAT yang berusaha mewakili jaket kuning UIN dari kampus perjuangan, sementara kampus kami sendiri di Brangus tidak bisa berbunyi keluar. Tolong dipahami. Nah, yang lain yang ingin kami sampaikan adalah bahwa kita sebagai bangsa dan negara menjadi kacau balau ribut begini sejak Jokowi menjadi presiden, ditambah lagi 2 periode. Kenapa? Saya berani mengatakan Jokowi adalah PKI yang bersembunyi dan tampil yang saya sebut dengan PKI gaya baru. Apa dasar saya bilang dia PKI? PKI udah di Brangus, maka dia muncul dengan PKI gaya baru. Salah satu pernyataan yang tidak ditanggapi oleh masyarakat secara serius pada waktu dia masih jadi presiden tahun 2024 di bulan Februari lewat salah satu Kepersian nomor 8 menyatakan dalam peristiwa G30S65 PKI adalah korban. Tolong dicatat, dia berani bilang PKI adalah korban. Untuk itu keluar Kepres dan Impres bagaimana negara membantu membiayai keluarga-keluarga merehabilitasi namanya, dan keluarga-keluarga harus disantuni oleh negara. Oh, ini nggak diangkat. Orang-orang mereka membelokkan ke oligarki. Oligarki itu nggak ada bapaknya. Kenapa yang kita diangkat Jokowi PKI gaya baru? Itu yang diangkat. Jangan mau dibelokkan ke oligarki, nggak ada urusan itu. Riset 2015 dipaparkan bahwa PKI akan nyusup dan mengendalikan Polri. Kebukti sekarang. Coba Polri kalau hijau sedikit diganti lain. Terus sedikit itu orangnya Jokowi, satu kampung lagi di Solo sana. Selama nggak diganti ya kan begini jadinya. Apalagi DPR disusupi, nggak berbunyi wakil rakyat kita. Jadi 2 ini aja, tolong cek. Presiden-presiden kita sebelum Jokowi pernah bikin ribut nggak negara ini? Bangsa ini nggak pernah. Sejak Jokowi bikin ribut terus. Itulah upaya PKI yang baru, dendam yang dia sedang usahakan terus pada kita menumpas PKI G30 PKI tahun 65. Sayang alami. Dan Jokowi terus bermain dengan PKI gaya barunya dengan bermainkan anaknya Ciplang, Bakabumi Raka, Ciplang Aplongo, matanya mata ini apa namanya narkoba, coba didorong ke atas dengan segala macam. Jadi akan lakukan. Terima kasih. Memang Jokowi mesti dikerangkeng. Jadikan dia satu-satunya mantan presiden Republik Indonesia yang dikerangkeng seumur hidup. Uang pengusapan, rusak kambangan yang merusak bangsa ini. Tolong cek data utang kita sejak Jokowi. Kita nggak tahu. Kita akan diadu dengan aparat. Tahu saya. Saya 65-66 ikut. Saya tahun kedua di Fakultas Ekonomi UI, ngalamin saya. Kita ngaduin PKI jelas. Ini PKI kayak baru, yang namanya Jokowi. Saya kenal beliau, approach-nya hebat, orangnya kayaknya rendah hati ini segala macam. Tapi main duitnya luar biasa. Nyetor uang haji. Yakut ngomong itu. Kok ini didemin? Jaringan dia masih bermain. Siapa sih rekap?
kok bisa Gibran muncul lagi. Nah, sekarang udah diturunkan lewat putusan MK, dia boleh nangis Bombay. Jadi tolong melihat lebih luas, jangan kita dibodohin, dibelokkan dengan sibuk dengan oligarki. Enggak ada urusan. PKI gaya baru adalah Jokowi. Pada waktu zaman Jokowi lah, ingat ada kasus Kanjuruhan kilometer 50. Kok nggak bisa jelas sekarang? Polisi disusupi. Siapa Kapolrinya ketika kasus kilometer 50? Orangnya Jokowi itu. Saya nggak usah sebutkan namanya. Jadi kami hanya ingin mengingatkan Anda-Anda, jangan sampai kita mau diadu domba oleh Jokowi kepada aparat dari kepolisian. Kita hargai mereka menjalankan tugas sesuai dengan apa yang dilakukan, bukan kita harus diadu polisi dijelek-jelekin. PKI gaya baru bermain Jokowi, saya ulangi lagi, PKI gaya baru. Jangan sampai kita mau dialihkan ke oligarki, nggak ada urusan. Aguan oligarki ya, kok dia bisa dia nyetor ke Jokowi berapa triliun? Kalau nggak nyetor nggak mungkin. Saya orang bisnis dulu, tahu saya Jokowi terima duit banyak, makanya bisa bikin PK 1 Big 2. Kalau didiamin, nyetor. Jadi itulah PKI gaya baru, berusaha narik anaknya yang namanya Gibran, pelangap pelongo, mukanya muka orang kena narkoba, nggak ada isi kepalanya, nggak tahu bermain di Sirekap, kok bisa jadi wapres? Anda bayangkan nggak? Kita punya wapres yang namanya Gibran, SMA aja nggak lulus, pendidikannya nggak jelas, otak-otak nggak jelas, muka-muka pelangap pelongo, dipaksa. Saya nggak tahu apa yang terjadi di Sirekap. Ini permainan PKI gaya baru, ngacak-ngacak. Presiden sejak Jokowi, Republik dibikin amburadul. Karena memang PKI akan menghancurkan kita agar ricuh, ramai dan amburadul, maka PKI gaya baru akan bermain lebih banyak. Jadi kembali saya cuma mengingatkan, jangan sampai kita diadu dengan aparat. Aparat melaksanakan tugas, rekan-rekan kami dari kepolisian kami menghargai, tolong juga pahami, kita menghargai kesulitan Anda, tapi jangan sampai rekan-rekan diadu dengan polisi dan juga sebaliknya. Jadi itu aja yang kami sampaikan, dan kembali kami akan jaket kuning masih tetap kompos perjuangan, masih tetap konsisten dengan 6566. Kita bukan kampus merdeka, kita kampus perjuangan, nggak ada kampus merdeka. Jadi jangan dibiarkan kayak Nadiem itu bikin kampus merdeka segala. Kami kampus perjuangan. 656 Nadiem umur berapa itu, lahir aja belum kali. Saya udah lahir di sana dan saya tahu betul. Jadi rekan-rekan hargai petugas yang ditugaskan, jaga kami mengingatkan rekan-rekan yang bertugas. Jangan sampai melaksanakan kalau ada perintah yang tidak langsung yang tersirat untuk dibenturkan dengan kami, juga kami sebaliknya akan berusaha untuk. Oke, halo Sobat Politik, kembali lagi bersama saya di channel ini. Dimanapun Anda berada, semoga kita dalam keadaan sehat semua. Teman-teman, barusan kita sudah menyaksikan beberapa cuplikan video yang sangat menarik, dan di video kali ini banyak sekali pendemo yang ikut ke jalan untuk menghakimi Jokowi. Dan sampai saat ini keputusannya masih belum disampaikan. Dan dari cuplikan video tersebut juga teman-teman terdapat berbagai macam pendapat-pendapat netizen. Dan jika ada juga pendapat dari teman-teman, silakan cantumkan di kolom komentar. Mari kita berbagi pendapat tentang isu politik yang sedang beredar ini. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Mantap yang mengatakan kalau sudah kaos gini, polisi-polisi katanya banyak ada yang jujur, harus berani tampil untuk membuktikan kepada rakyat bahwa itu ijazah palsu. Disampaikan oleh Abdul, ini baru hukum yang adil, hukum dengan rakyat berlaku di jalan. Dengan cara ini, hukum yang benar dan baru didengar. Teman-teman, disampaikan oleh Suhanto, terus berjuang rakyat dan mahasiswa sampai tuntas. Nur Hafiz mengatakan, udah saat dan seharusnya rakyat bergerak untuk adil Jack karena jelas ijazahnya palsu. Revolusi akhlak. Teman-teman, disampaikan oleh Nuryanto, alhamdulillah sudah saatnya seluruh rakyat bersatu demi kebenaran yang nyata. Amin. Disampaikan oleh Lukman Aja, kita perlu keadilan, bukan hukum, sebab hukum sudah tidak adil, yang berkuasa dan punya uang yang selalu dilindungin. Teman-teman, Fatih Indo mengatakan, semoga harapan rakyat untuk benar-benar merdeka menjadi lebih baik akan terwujud. Disampaikan oleh Kholik Santoso, sebesar NKRI tidak sanggup mengatasi kegaduhan-kegaduhan yang dilakukan seorang Jokowi, si PKI gaya baru sangat menyedihkan. Teman-teman, Isabella mengatakan, Kalimantan ikut mendukung, semoga cepat diselesaikan, sudah lama belum terselesaikan.
Gondo Smiti mengatakan tangkap dan adili Jokowi dan kita nepalkan segera. Ahmad Nurdi mengatakan memang kalau kita diam cuma dikasih omong-omong doang, maju terus kawan-kawan. Farhan mengatakan hayu segera terus, serang terus biar Jokodok merasakan apa yang dia perbuat. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Khali, Indonesia darurat peradaban hukum atau pengadilan rakyat harus bertindak. Suryani mengatakan penegak hukum menerima gaji dan tunjangan tapi tidak menjalankan hukum yang diinginkan rakyat. Bewarni mengatakan lihat Prabowo selama Anda menjabat rakyat jadi amburadul, jadi hilang kesabarannya. Teman-teman, Edi mengatakan kebenaran dan keadilan harus ditegakkan, hukum berat bank mufakat, kejahatan koruptor dan miskinkan aset-asetnya. Khalim mengatakan setuju seret kebui miskinkan Jokodok. Rahmat dan Madan mengatakan hiruk pikuk karena seseorang negaranya mana, kok malah tidak mampu menyelesaikan perkara yang sudah terlihat jelas kejanggalannya. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Juhaidi, lanjutkan demonya sampai si Jokowi dijebloskan ke penjara dan dimiskinkan. Selanjutnya disampaikan oleh Farida yang mengatakan setuju rakyat udah muak, hidup mahasiswa, anak bangsa jaga kondisi anak-anakku. Teman-teman, komentar selanjutnya dari Wahyudi Hidayat, betul sekali, dia mau balas dendam, tidak punya kontribusi terhadap negara Indonesia, malah membuat gaduh. Sekarang kalau ditanya cuma bisa ngeles berpura-pura saja, saya orang desa jadi rakyat awam tidak curiga. Rika Kardini mengatakan, Bismillah, rakyat Indonesia yang sedang berjuang membela kebenaran akan dilindungi dan diselamatkan oleh Allah yang Maha Kuasa. Cita-cita rakyat Indonesia adil, makmur, sejahtera atas pertolongan Allah akan terwujud. Suroso mengatakan, lanjutkan berjuang demi untuk masa depan rakyat Indonesia semua. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan jalan yang baik untuk seluruh mahasiswa dan seluruh rakyat Indonesia. Rahmat mengatakan, jangan kendor, kalau kendor ujung-ujungnya ibarat hujan, jadi reda, berhenti, dan menghilang. Itulah maunya mereka. Selanjutnya disampaikan oleh Andi Yusri yang mengatakan hukum jalanan akan segera berlaku bila kepolisian tidak diperbaiki. Mustafa mengatakan Allahu Akbar, Allahumma sholli Sayyidina Muhammad. Teman-teman, komentar selanjutnya disampaikan oleh Ismiu yang mengatakan Allah selalu bersama orang-orang jujur, ayo kawan maju terus. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Dadan Dana yang mengatakan mantap sekali masa pendemo pencari keadilan dan kebenaran. Teman-teman, selanjutnya disampaikan oleh Slamet Riyadi, sikat semua bajingan-bajingan di negeri ini yang sudah merusak negeri ini kalau penegak hukum tidak berkeadilan. R mengatakan warga bangsa yang berotak waras pasti mendukung gerakan ini. Rakyat bersatu seret Jokowi yang sudah hancurkan Indonesia. Herman Widakdo, kok di TV nasional tidak ada beritanya kalau rumah Wiwi digeruduk pendemo ya? Disampaikan oleh Nuno, semoga Allah selalu melindungi para pendemo, ya Allah turunkan azab dan segera kepada para pembuat ijazah palsu dan kepada para koruptor, miskinkan mereka semiskin-miskinnya. Disampaikan oleh Gondo, semua kampus harus berjuang dan dengan kejujuran, kebenaran, percaya penegak hukum nyesal sampai kiamat. Teman-teman, Ian Sofian mengatakan para purnawirawan jenderal kok diam aja, katanya mau bela rakyat dan amankan negara. Nah teman-teman, ini baru beberapa dari komentar netizen yang masuk dan kita akan lanjutkan di cuplikan menarik video lainnya. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir.